Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan baca kisah Silah bin Ashyam al-Adawi. Itu tulisannya Asyam, bukan bacanya Asyam, bukan juga Asyam, tetapi bacanya Ashyam. Hamzah, shin, ya, mim. Ya-nya pendek, Ashyam. Wafat tahun 76 Hijriah. Kata Al-Asbahani, Silah bin Ashyam al-Adawi menuntut ilmu dari sebagian besar sahabat dan mengambil budi pekerti dari sisi mereka serta berakhlak dengan akhlak mereka. Diceritakan oleh penulis Suwar min Hayati Tabi'in. Silah bin Ashyam al-Adawi adalah seorang ahli ibadah dari para ahli ibadah malam dan pejuang dari para pejuang siang. Bila kegelapan telah menutupi tirainya ke alam semesta, manusia terlelap dalam tidur, dia bangkit menyempurnakan wudu, kemudian berdiri di mihrab dan masuk dalam sholatnya, serta mendapatkan sukacita dengan Tuhannya. Bersinarlah cahaya ilahi dalam dirinya, menyinari seluruh penjuru dunia dengan basirahnya, dan memperlihatkan akan ayat-ayat Allah di alam semesta. Ashyam atau Silah bin Ashyam adalah orang yang gemar membaca Al-Quran di waktu fajar. Bila sepertiga malam terakhir telah tiba, dia sholat dengan membaca juz-juz Al-Quran. Mulailah dia membaca ayat-ayat Allah dengan suara merdu dan jelas, serta diiringi isak tangis. Terkadang dia mendapatkan kelezatan Al-Quran yang menyentuh dalam hatinya dan mendapatkan ketakutan kepada Allah dengan akal jernihnya. Di sisi lain dia merasakan Al-Quran berisi ancaman yang memecah hatinya. Silah bin Ashyam tidak pernah bosan dari ibadahnya ini sekalipun. Tidak ada bedanya apakah di rumah ataukah dalam perjalanan, di dalam waktu sibuk maupun di saat luang. Pelajaran bagi kita membiasakan beribadah baik dalam mukim maupun safar, dalam sibuk maupun luang. Sebagian orang kalau di rumah ibadah, atau saat mukim di kotanya ibadah, tapi saat safar hilang banyak ibadah. Qobliyah subuh terlambat, ya meskipun qobliyah subuh sunnah gitu ya. Ja'far bin Zaid menceritakan, kami keluar bersama salah satu dari pasukan kaum muslimin dalam sebuah perang ke kota Kabul, yaitu di Afghanistan. Dengan harapan Allah akan memberikan kemenangan kepada kami. Silah berada di tengah pasukan. Ketika malam kami berada di tengah perjalanan, para pasukan menurunkan bekalnya dan menyantap makanannya, lalu menunaikan sholat isya. Mereka kemudian pergi menuju kendaraannya mencari kesempatan untuk istirahat di sisinya. Aku melihat Silah bin Ashyam pergi menuju kendaraannya sebagaimana mereka pergi. Lalu dia meletakkan pinggangnya untuk tidur sebagaimana yang mereka lakukan. Sehingga aku pun berkata dalam hati, mana katanya orang ini sholat dan beribadah di tengah sholat malam sampai kakinya bengkak. Maksudnya, itu orang tidur, nanti tidur juga. Katanya sholat malam sampai kaki bengkak. Aku akan menunggunya malam ini hingga aku bisa melihat apa yang dikerjakannya. Tidak lama setelah para prajurit terlelap dalam tidurnya, aku melihat dia bangun dari tidurnya dan berjalan menjauh dari perkemahan, bersembunyi dalam gelap dan masuk ke dalam hutan yang lebat dengan pepohonannya yang tinggi dan rumput liar.
seakan-akan belum pernah dijamah sejak waktu yang lama. Ini mengingatkan kita kepada tabiin keberapa? Keberapa deh, gak usah namanya. Yang kisahnya kurang lebih sama. Yang dia juga dalam perjalanan masuk ke dalam hutan, diikuti orangnya sembunyi. Pas ketahuan dia bilang apa? Demi Allah jangan kasih tahu siapa-siapa. Terus si tabiin ini dia yang menguntitnya bilang, aku tidak akan beritahu siapa-siapa asalkan kamu beritahu kepadaku tiga doa yang tadi ku dengar. Tabiin nomor 2 yaitu Amir bin Abdullah At-Tamimi. Ini Silam bin Asyam kurang lebih sama. Dia untuk menjaga keikhlasannya, dia pergi ke dalam hutan dan sholat di sana. Padahal kalau dia mau ya dia biasa saja sholat di dekat-dekat situ, sehingga yang lain mungkin akan terbangun. Kalau terbangun yang lain bisa mengikuti. Ya, meskipun itu baik juga. Ya. Memperlihatkan ibadah dalam rangka supaya orang mengikuti itu sesuatu yang baik. Ya, tetapi mungkin pilihan Silah sebagaimana Amir bin Abdullah dulu adalah sholat di kegelapan, di kesendirian. Nah, di sini ada pelajaran tadi ya, yaitu istiqomah ibadah meski dalam safar. Yang kedua adalah soal keikhlasan. Saya tidak ingat apakah sudah pernah di posting atau di publish di YouTube atau belum. Saya punya khutbah judulnya apa yang tentang tukang sepatu, tentang Amir bin Abdullah At-Tamimi. Apa judulnya? Bukan. Harus ada rahasia antara kita. Ya. Bisa cari di situ, di khutbah itu, judulnya harus ada rahasia di antara kita. Di situ saya jelaskan, ada kalanya ibadah itu diperlihatkan, ada kalanya ibadah itu disembunyikan, ada kalanya ibadah itu punya 2 kemungkinan. Bisa jadi ditampakkan, bisa jadi disembunyikan. Nah, saya lanjutkan. Aku berjalan mengikutinya ke dalam hutan. Sesampainya dia di tempat yang kosong, dia mencari arah kiblat dan menghadap kepadanya. Ini kita asumsikan dia sudah wudu ya. Karena orang apabila tertidur dengan tidur yang nyenyak maka batal wudunya. Di sini kan dia habis bangun cari tempat langsung sholat. Ya. Jangan sampai kita memaknainya, oh kalau gitu boleh untuk tidak wudu untuk sholat malam. Siapa tahu ada yang punya kaidah baru, yaitu wudu untuk sholat wajib, wudu untuk sholat sunnah. Kalaupun seandainya Silah bin Asyam ini sholat tanpa wudu, maka ketahuilah perbuatan seorang tabi'in bukan dalil. Sebagaimana yang saya jelaskan ketika sebagian orang mempertanyakan bagaimana itu Sa'id bin Jubair kok ikut dalam pemberontakan terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf. Meskipun sudah saya jelaskan panjang lebar dan di situ ada takwilnya. Nah, sesampainya dia di tempat yang kosong, dia mencari arah kiblat dan menghadap kepadanya. Dia bertakbir untuk sholat dan dia tenggelam di dalamnya. Aku melihatnya dari kejauhan. Aku melihatnya berwajah berseri, tenang anggota badannya, tenang jiwanya.
seperti menemukan seorang teman dalam kesepian, kedekatan dalam jauh, dan cahaya yang menerangi dalam gelap. Tiba-tiba muncul kepada kami seekor singa dari sebelah timur hutan. Setelah aku merasa yakin bahwa yang datang itu betulan singa, hatiku serasa copot saking takutnya. Aku memanjat sebatang pohon yang tinggi untuk melindungiku dari ancamannya. Singa tersebut terus saja mendekat kepada Sila bin Asyam, sedangkan dia tenggelam dalam sholatnya hingga jaraknya tinggal beberapa langkah saja darinya. Dan demi Allah, Sila tidak menoleh sedikit pun kepada si singa dan tidak mempedulikannya. Tatkala dia sujud, aku bergumam. Ini kayaknya sebentar lagi singa itu akan menerkamnya. Tapi ketika dia bangkit dari sujudnya dan duduk, ternyata singa itu berdiri di hadapannya seakan-akan cuma sedang memperhatikannya. Ketika dia salam dari sholatnya, dia pandangi singa itu dengan tenang dan menggerakkan kedua bibirnya dengan ucapan yang tidak aku dengar. Dan tiba-tiba saja singa itu berpaling darinya dengan tenang dan kembali ke tempatnya semula. Ini apa namanya? Karomah. Karomah orang soleh. Tapi lihat, karomah ini bukan sesuatu yang direncanakan, dirancang, bahkan bisa dipraktekkan berulang-ulang. Kejadian datang singa itu insidental. Tidak ada yang tahu baik silahnya maupun si penguntitnya. Dan singa itu tidak menerkam dirinya padahal nggak kenal. Kalau singa tidak menerkam orang karena kenal, karena majikan, karena dipelihara dari kecil, banyak. Kalau tidak kenal gimana? Ini namanya karomah. Ya, karena kalau normalnya singa itu pasti akan memasukkan kepalanya si sila dalam mulutnya. Di saat fajar telah terbit, dia bangkit untuk menunaikan sholat fardu. Kemudian dia memuji Allah dengan pujian yang belum pernah aku dengar seperti yang sebelumnya sekalipun. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar menyelamatkanku dari neraka. Apakah seorang hamba yang berbuat salah sepertiku berani untuk memohon surga kepadamu?" Dia terus saja mengulang-ulangnya hingga dia menangis dan membuatku ikut menangis. Kemudian dia kembali ke pasukannya tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan yang seperti ini banyak di kalangan tabi'in dulu. Beribadah dan selesai tanpa ada yang tahu. Ada seorang dari kalangan salafus soleh yang berpuasa Daud 40 tahun, istrinya saja tidak tahu kalau dia sedang puasa. Seperti ini. Dia masuk kembali ke pasukan tanpa ada yang tahu dia dari mana. Di zaman dahulu ada yang sholat malam, kemudian segera kembali ke tidurnya sebelum orang-orang bangun. Lalu nanti di subuh hari ketika orang bangun, dia juga bangun seolah-olah dia baru bangun. Dengan menserakkan suaranya. Seolah-olah juga sedang baru terbangun. Kalau orang zaman sekarang, banyak yang sebaliknya. Ingin membuat seolah-olah dirinya mengerjakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Ditanya, "Ayo makan?" Enggak. "Oh puasa?" Senyum-senyum. Ingin menampakkan seolah-olah puasa. Dia tidak bilang tidak. Kalau dia bilang tidak, oh dia jujur. Ini enggak, dia diam aja. Iya, tidak, juga tidak. Supaya orang mengira apa? Puasa. Ini zaman-zaman corona nih. Banyak orang menyumbang. Ada yang nyumbangnya tampakkan pakai kamera gitu.
Hai guys, nih 200 juta, 300 juta. Hai guys, nih kita lagi nyumbang. Itu nampakkan. Ada yang diam-diam tapi bawa kamera. Ya dia nggak bilang hai guys, enggak. Tapi dia punya tim kamerain kita ya. Yang tujuannya adalah buat pamer. Oh kalau dikamerain terus supaya dokumentasi aja gimana Ustaz? Jawabannya Allah paling tahu tentang hati seseorang. Dan Allah lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya. Allah lebih tahu tentang hati seseorang daripada orang itu sendiri. Apakah dia hanya dalam rangka dokumentasi ataukah dia dalam rangka pamer? Yang jelas Allah lebih tahu. Kita tidak bisa menghukumi apapun lebih dalam. Nggak bisa kita bilang orang itu riya, nggak bisa kita bilang orang itu ikhlas. Karena jangankan kita, dia aja tidak lebih tahu daripada Allah tentang dirinya. Ya. Ada kalanya dokumentasi boleh, ada kalanya tidak boleh. Ada kalanya dipublikasi boleh, ada kalanya tidak. Ya, tergantung tujuan-tujuan dan niatnya. Nah. Yang lebih memalukan adalah tidak nyumbang tapi seolah-olah nyumbang. Bikin foto misalnya, foto kemudian pegang masker, pegang APD dekat rumah sakit. Ya. Terus bikin status, ayo teman-teman sumbangkan hartamu. Coba kita kalau lihat orang pakai media sosial gitu ya, kita lihat ada orang pegang APD, pegang masker, pegang sembako, kemudian captionnya ditulis, ayo teman-teman sumbangkan hartamu. Kira-kira kita menangkapnya apa? Dia lagi nyumbang, ya enggak? Yang paling memalukan adalah ternyata orang itu enggak lagi nyumbang, tapi cuman sedang megang. Ya. Nampak di mata orang-orang seakan-akan dia baru bangun dari tidur di kasur. Sedangkan aku kembali setelah mengikutinya dan aku merasa lelah karena begadang semalaman. Badan penat, ketakutan terhadap singa, dan apa-apa yang Allah Maha mengetahui. Di samping itu, Silah bin Asyam tidak pernah membiarkan satu kesempatan pun dari nasihat dan peringatan kecuali dia memanfaatkannya. Dan metode dakwahnya adalah dia menyuruh kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jiwa-jiwa yang lari dia dekatkan, hati-hati yang keras dia lunakkan. Ini pelajaran bagi kita. Bahwa metode dakwah itu asalnya adalah lembut. Asalnya lean. Ya. Ada kelembutan, kesantunan. Itu hukum asal ya. Meskipun ada kalanya juga kita marah dalam dakwah. Yang tidak benar adalah semuanya dilembuti atau semuanya dikasari. Dalam konteks yang harusnya bisa lembut pun dibuat kasar. Ada konteks yang harusnya tegas, marah, lalu kita buatnya lembut. Ya, itu salah. Harusnya ada kalanya begini dan ada kalanya begitu. By the way, kemarin kita keluarkan video. Ya, ceritanya tembakannya ke anak-anak muda milenial. Dibuat kayak jaksel gitu ya. Orang bilang jaksel, yaitu campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Waktu saya posting di grup Ustadz, tak posting di grup Ustadz. Ya, ada 5 grup. Tak bikin caption ya seperti biasa ya. Hai generasi milenial bla bla bla. Terus di bawahnya asatidzah kalau punya grup khusus anak muda mungkin bisa dipostingkan. Saya berpikir mungkin akan ada yang kritik gitu kan. Ini dakwah model apa nih? Nyebut-nyebut nama terus nyebut-nyebut nama dan kekinian gitu.
tahu-tahu aja tentang artis gitu. Ya, alhamdulillah ternyata malah beberapa dukung. Ada yang langsung, Ustaz langsung Anda posting nih, kasih caption, kasih capture bahwa dia postingkan ke grupnya. Ada yang anak copy ya, ada yang anak share ya, gitu. Ada yang japri, bagus Ustaz. Memang harus ada juga langkah-langkah seperti ini untuk nembak yang milenial. Karena ini digempur kita, orang-orang Islam itu digempur dengan banyaknya influencer. Yang influencer ini kebanyakan dari mereka influencer jelek. Ya, influencer dunia, influencer popularitas, influencer harta. Yang Anda juga sebenarnya Anda juga baru memahami istilah itu gara-gara corona. Memahami istilah influencer itu baru ya dengar berita-beritanya Dr. Tirta itu. Oh, apa sih influencer gitu kan? Influencer kan artinya mempengaruhi. Ya. Influencer itu namanya mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi. Nah, baru tak pahami apa sih ini maksudnya influencer. Ternyata di antara influencer itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia bukan artis, bukan penyanyi, bukan aktor, aktris, tapi dia hanya bermedia sosial tapi dia terkenal gitu. Itu ternyata namanya influencer. Orang-orang terkenal di media sosial dengan aksi-aksinya. Ya. Ada yang aksinya adalah karena dia kocak, ada yang dia menginfluence anak muda karena omongan bangsat, anjing. Seperti itu rupanya. Ya. Dia lebih dikenal karena itunya. Ada yang menginfluence-nya karena dia semata-mata ganteng. Jadi rupanya dikenal karena tampang. Jadi ternyata dunia itu sekarang begitu. Dimana kita harus juga punya metode dakwah, tapi jangan menyerempet ya. Jangan sampai nanti demi dakwah terus jadi maksiat. Ya, seperti ustadz-ustadz di zaman sekarang yang juga ingin milenial, ingin juga gaul, jadinya membawa anak-anak muda itu kepada kesesatan yang berbeda. Gitu. Jadi tadinya maunya ngeluarin mereka dari kandang buaya, ternyata mendorong mereka ke kandang macan. Gitu. Dibawalah anak-anak muda, yuk kumpul bareng. Cewek cowok, bahasanya cinta. Terus kemudian saling pandang-pandangan. Habis itu cewek-cewek cowok-cowok ya itu mendambakan wanita solehah sepertimu, ikhwan soleh sepertimu. Kayak gitu. Pokoknya banyak orang yang mempengaruhi orang-orang lain dengan cara mereka yang itu adalah bentuk-bentuk maksiat, bentuk-bentuk keburukan, atau inginnya bentuknya dakwah keislaman tapi dengan cara-cara maksiat juga. Ya. Dan ini di sini metode dakwahnya Suhailah bin Asyam ini yang dia mencoba untuk dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Maka kita sangat mendorong setiap ustadz-ustadz khususnya, atau kalaupun ada para ikhwan yang mau ikut dalam dakwah, tapi kalau para ikhwan kemudian berdakwah ini memang harus hati-hati ya. Khawatirnya tergelincir kepada popularitas yang kalau sudah populer itu orang susah untuk, antum bayangkan kalau ada burung terbang terus dia lupa kandangnya. Itu kalau orang masih dalam proses belajar, belum cukup ilmunya, terus sudah mau berdakwah, lalu kemudian akhirnya terbang tinggi menjadi seorang dai, tapi disuruh kembali kepada habitatnya, yaitu belajar, nggak bisa lagi. Untuk kembali ke majelis ilmu nggak bisa. Terlanjur dikenal sebagai dai. Balik lagi, kita sangat menyarankan, mendorong untuk ustadz-ustadz atau para dai atau para ikhwan yang mereka menggunakan media sosial untuk bisa menjadikan media sosial mereka bermanfaat dan bisa mewarnai, menginfluence dengan cara yang lain. Jadilah influencer kepada sunnah. Gitu. Kepada akidah yang benar. Tanpa menjatuhkan diri ke dalam kemaksiatan atau metode-metode dakwah ustadz-ustadz gaul kekinian.
Silah bin Asyam pernah keluar ke daratan di tanah Basrah untuk menyepi dan beribadah. Lalu sekelompok pemuda yang akan bersenang-senang melewatinya. Mereka bermain-main, bersenda gurau dan bergembira. Dia menyalami mereka dengan halus dan dengan lembut. Lalu dia berkata kepada mereka, saya mau tanya sama kalian, bagaimana pendapat kalian kalau ada suatu kaum yang mereka itu pengen safar, yang safar mereka itu untuk sebuah urusan yang besar, tapi di waktu siang mereka tidak ada persiapan. Mereka malah jalan ke tempat yang lain, berbuat sia-sia, bermain-main, sedangkan di waktu malam mereka cuma tidur untuk istirahat, nggak ada persiapan. Kira-kira menurut kalian apakah mereka akan sampai kepada tujuan? Dia terbiasa mengucapkan kalimat seperti itu di saat itu maupun di saat yang lain. Pada suatu ketika dia bertemu dengan mereka lagi dan ngomong begitu lagi, maka salah seorang dari pemuda itu ada yang bangkit dan berkata, sesungguhnya dia, demi Allah, itu yang dia omongin, kaum mau safar tapi gak ada persiapan. Saya yakin itu yang dia maksud adalah kita. Karena kita ini memang kalau siang hari main-main, kalau malam-malam itu cuma tidur. Maka pemuda itu kemudian memisahkan diri dari teman-temannya dan mengikuti Silah bin Asyam sejak hari itu. Dan dia terus menemani Silah sampai kematian menjemputnya. Nah, ini pelajaran yang lain, yaitu persiapan. Karena kita ini sedang dalam proses safar. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau cuman orang yang sedang numpang lewat alias sedang safar dan ke situ cuman mampir. Antum pernah nggak safar jalan jauh? Safar jalan jauh, kemudian karena capek mampir dulu. Antum ngapain di situ? Paling numpang makan minum, gitu kan? Belanja sesuatu terus pergi. Kalau kita Balikpapan Samarinda zaman belum ada tol, ya mampir ke kilo 50 ada tahu. Orang situ mampir buat beli tahu. Buat apa? Buat oleh-oleh. Nah gitu. Gak ada habis itu, di sini tanah ada nggak ya? Berapa ya kalau beli tanah di sini? Berapa bahan bangunan? Oh kita mau tinggal di sini, kan nggak ada. Orang udah berpikir untuk lama-lama di sana. Dan safar kita adalah menuju ke akhirat sehingga harus ada persiapan. Nah apa persiapan kita? Kalau hari-harinya begajulan, main-main, hari-hari bikin video di kamar mandi, bikin video di taman, bikin video di selokan, bikin video di pohon. Semuanya, hi guys, hi guys, hi guys. Ya. Terus yang dikerjakan gak ada yang manfaat. Yang orang ketika menontonnya ilmu gak ada, pahala gak ada, dosa mungkin. Gimana tuh? Jadi ini kayaknya sesuatu yang sedang melanda bukan cuma di kalangan anak muda, orang tua juga banyak. Ya. Ada ibu-ibu cuman, hi guys, dengan handphone. Hi guys, lihat guys. Hari ini kita akan naik angkot guys. Biasanya kita naik motor. Apa tujuannya kira-kira? Apa pentingnya untuk orang mengetahui bahwa Anda akan naik angkot? Apa pentingnya gitu? Orang tahu orang gak dapat ilmu. Orang gak tahu gak dibilang bodoh. Tapi ini everybody wants to be popular. Gitu. Setiap orang mau terkenal. Jadi apapun dikerjakan. Ya, meskipun sesuatu yang memalukan demi terkenal. Persiapannya apa? Ilmu gak ada. Itu influencer perempuan yang gak pakai jilbab. Coba tanya tentang haid nifas. Tahu mereka? Yang ikhwan akhwat yang tampil akhwatnya juga, istrinya juga diperlihatkan di kamera. Suruh rincikan tentang hukum-hukum haid nifas.
Apa persiapannya? Ilmu nggak ada, amal kurang, nasihat banyak, popularitas iya. Tapi apa popularitas ditanya? Berapa followermu nanti di akhirnya ditanya? Berapa followermu? Ayo. Berapa akun medsosmu? Berapa apa? Nah, berapa like total like postingan rata-rata? Karena gemes pengen namanya. Suatu saat pengen kita harus bikin video juga gitu. Tahu gitu-gitu dari mana gitu. Soalnya teman-teman, ya kita alihan sedikit. Saya kadang ngomong, kayak dulu kan ngomong TikTok gitu kan. Beberapa kali ngomong TikTok, ada yang tanya, Ustaz juga tahu TikTok? Gitu. Jawabannya saya tahu. Gitu. Oh main dong, nonton dong, lihat dong. Jawabannya pernah. Kok bisa? Ustaz komen gituan? Jawabannya salah masuk. Saya masuk ke Google Play. Google Play? Ya. Ke Play Store. Ceritanya mau cari video trimmer, video cutter. Pas tulis video cutter, yang saya berpikir itu mungkin kain master atau apa InShot gitu. Hanya yang buat potong depan, belakang, tengah. Dikasihnya nomor 1 TikTok. Saya install lah. Waktu saya masuk ternyata itu kayaknya media sosial ya. Itu tuh kayak media sosial ya. Kayaknya soalnya ada kayak apa? Ada akunnya kayaknya, baru ada tempat like-nya. Mirip-mirip Instagram lah. Gitu. Nah, di antaranya juga bahwa pada suatu siang dia pernah pergi bersama sekelompok sahabatnya pada suatu tujuan. Lewatlah di depan mereka seorang pemuda menakjubkan dan bagus penampilannya. Ya. Pemuda tersebut memanjangkan kain celananya sehingga menyeret di bawah tanah seperti orang sombong. Maka para sahabatnya lalu bermaksud melakukan tindakan terhadap pemuda tersebut. Ingin dicemooh dan mereka ingin mencemoohnya dengan perkataan dan memukulnya dengan keras. Karena isbal. Dan tentu ini salah ya. Orang isbal bukan dipukulin, ngapain dipukulin? Ya. Dikerjain gitu, diikat baru diguntingin celananya gitu. Itu nggak benar juga. Tapi itu orang-orang dekatnya Sila, bukan Silanya. Sila berkata kepada mereka, biar aku yang menyelesaikan urusannya. Didekatinya pemuda tersebut dan berkata dengan kelemah lembutan seorang ayah yang penuh kasih sayang dan bahasa seorang sahabat yang jujur. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku punya hajat padamu. Pemuda itu berhenti dan berkata, apa itu paman? Maka dia berkata, hendaklah kamu mengangkat kainmu. Sesungguhnya itu lebih suci untuk pakaianmu, lebih takwa kepada Tuhanmu, dan lebih mendekati sunnah nabimu. Dengan rasa malu pemuda itu berkata, iya dengan senang hati. Dia pun segera mengangkat kainnya. Sila berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya yang seperti ini lebih baik dari yang kalian inginkan. Kalian tuh mau ngerjain orang, mau mukulin orang, ya, mau dibully lagi. Kalau seandainya kalian memukulnya dan mencemoohnya, niscaya dia akan memukul dan mencemooh kalian juga. Dan kainnya tetap menjulur menyapu tanah. Ya. Jadi gini teman-teman, khususnya teman-teman yang masih muda gitu. Kemarin kita ngomong apa ini? Yang anak akhirnya bilang gini nih. Tadi pagi kayak anak bilang, mendingan dia nyanyi tapi muslim. Tadi pagi ada kan, daripada kafir dan tetap nyanyi. Gitu kan. Pada suatu konteks ya. Tapi kita tidak bilang apa? Tidak bilang nyanyi itu bagus. Kita cuma bilang dalam konteks itu, maka jangan dikeluarin. Berarti nyanyi boleh dong. Enggak, konteksnya adalah kalau seandainya ada pilihan kafir nyanyi
dengan dia jadi muslim tapi dia tetap nyanyi. Mending mana? Muslim nyanyi. Gitu. Tapi ini dalam konteks kita tidak bilang nyanyi itu boleh loh ya. Gitu. Ya. Waktu kita kita lagi bahas ada yang ngetek tuh artis kafirnya gitu. Ya, terus admin bilang nggak apa-apa lah Ustaz. Siapa tahu dia baca terus ya kalau dia ikutin siapa tahu dia tergerak menjadi orang Islam. Ya, iya juga sih. Tapi dia kalau jadi orang Islam dia tetap nyanyi. Ya iya sih. Tapi mendingan dia muslim nyanyi daripada kafir dan dia kan nyanyi juga gitu. Nah ini kan orang apa kata Sila? Kalau kalian nasihatin, kalau kalian bully dia, kalian pukuli dia, maka dia akan balas dan kainnya tetap begitu. Mendingan dia omongin. Pada suatu kali, seorang pemuda dari Basrah mendatanginya dan berkata, "Wahai Abu As-Sahba, ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Sila tersenyum dan berseri wajahnya. Dia berkata, "Sesungguh kamu telah mengingatkan aku, wahai anak saudaraku, tentang kenangan lama yang tidak aku lupakan di mana pada saat itu aku adalah seorang pemuda seperti ini. Aku mendatangi orang yang tersisa dari sahabat Rasul dan aku bertanya kepada mereka seperti omonganmu itu. Ajarilah aku apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian." Maka mereka pun berkata menjawabku, "Jadikanlah Al-Quran sebagai penjaga jiwamu dan kebun hatimu. Dengarkanlah nasihatnya dan nasihatilah kaum muslimin dengannya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala semampumu." Anak muda itu berkata, "Berdoalah untukku. Semoga engkau dibalas dengan kebaikan." Sila menjawab, "Semoga Allah menjadikanmu bersemangat untuk memperoleh yang kekal yaitu akhirat. Dan menjadikanmu zuhud kepada yang fana yaitu dunia. Serta menganugerahkan keyakinan kepadamu yang mana jiwa menjadi tenang kepadanya dan dibutuhkan dalam agama." Sila memiliki seorang misan perempuan. Misan itu apa ya? Sesama mertua. Itu kan misan. Misan itu apa ya? Sila memiliki seorang misan perempuan bernama Mu'adzah al-Adawiyah. Dia adalah seorang tabi'in sepertinya. Sepupu. Di mana dia pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha dan mengambil ilmu darinya. Nah, ini akhwat muridnya Aisyah. Ya. Hasan al-Basri berjumpa dengannya dan mengambil ilmu dari Mu'adzah itu. Dia wanita yang bertakwa, suci, taat ibadah dan zuhud. Bayangkan ini gurunya Hasan al-Basri. Tapi jangan dibayangkan Hasan al-Basri menimba langsung duduk dalam keadaan orang dewasa ketemu orang dewasa lalu belajar tatap muka. Ya. Bisa jadi yang dimaksud di sini adalah Hasan al-Basri kecil. Ya. Karena kan Hasan al-Basri itu juga kecilnya di rumahnya Aisyah. Rumah bibi-bibi atau dari kalangan istri Nabi. Di antara kebiasaannya adalah apabila malam tiba dia berkata, "Bisa jadi ini malam terakhirku, maka janganlah kamu tidur hingga pagi." Bila siang datang dia berkata, "Mungkin ini hari terakhirku, maka janganlah pinggang merasa tenang hingga sore." Di musim dingin dia mengenakan pakaian yang tipis sehingga rasa dingin menghalanginya untuk condong kepada tidur dan berhenti dari ibadah. Kebalik gitu ya. Kalau kita musim dingin kita pakai tebal-tebal gitu kan. Ini dia di Arab Saudi dulu punya baju yang waktu kita pulang ke sini kita tinggal. Karena gak bakal kita pakai di Balikpapan. Meskipun ya bagaimana. Soalnya Balikpapan kan panas ya. Nah, kita tinggal, kita kasih orang aja. Soalnya kita bawa sini juga ngapain, gak akan dipakai. Ya, tapi kita beli karena memang saking dinginnya. Dan itu pakaian musim dingin. Nah Mu'adzah ini musim dingin pakaiannya justru tipis-tipis. Supaya apa? Supaya tidak lelap tidur. Masya Allah ya. Dia hidupkan malamnya dengan sholat dan banyak ibadah. Bila kantuk mengalahkannya dia berjalan berputar-putar di rumahnya. Dia berkata, "Wahai jiwa, depanmu ada tidur panjang. Yaitu besok kamu akan tidur panjang di kuburan. Entah nanti penyesalan atau kesenangan. Pilih saja dirimu, wahai Mu'adzah. Kamu apa?
Untuk hari esok kamu sukanya mau jadi apa? Walaupun Silah bin Asyam begitu kuat dalam beribadah dan begitu tinggi zuhudnya, namun dia tidak membenci sunnah nabinya, yaitu menikah. Maka dipinangnya lamisannya itu Mu'adzah. Pada hari disandingkannya dia kepada Silah, keponakan laki-laki Silah mengurusi Silah dan membawanya ke kamar mandi. Memasukkannya menemui istrinya di rumah yang diberi wangian. Setelah keduanya bersama, Silah berdiri sholat sunnah 2 rakaat dan istrinya berdiri sholat dengan sholatnya dan mengikutinya. Kemudian kenikmatan sholat menarik keduanya hingga keduanya berlanjut sholat sampai fajar menjadi terang. Ya. Kalau anak muda zaman sekarang, ya oke lah sholatnya. Dan ini perlu diketahui, ini sunnah sholat 2 rakaat di malam pertama. Atau sholat ketika awal bertemu dengan istri. Ingin berkumpul dengannya atau bermalam berdua dengannya. Di pagi harinya keponakannya datang menemuinya dan berkata, "Paman, anak perempuan pamanmu telah disandingkan kepadamu." Maksudnya sepupumu sudah jadi istrimu. Lalu kamu berdiri sholat sepanjang malam dan kamu meninggalkannya. Gimana sih? Maka dia bilang, keponakan, sesungguhnya kemarin kamu masukkanku sebuah tempat yang dengannya kamu telah mengingatkanku kepada neraka. Kemudian kamu masukkanku ke tempat yang lain yang dengannya kamu ingatkan aku kepada surga. Pikiranku terus saja memikirkan keduanya sampai pagi. Apa itu paman? Silah bilang, sesungguhnya kamu masukkanku kamar mandi. Hawa panasnya mengingatkanku panas neraka. Lalu kamu masukkan aku ke kamar pengantin. Bau harumnya mengingatkanku kepada surga. Makanya aku sholat sampai pagi. Silah bin Asyam bukan hanya orang yang banyak takut kepada Allah dan banyak bertaubat, ahli ibadah dan zuhud semata. Dia juga seorang penunggang kuda, prajurit kuat, pahlawan jihad. Sedikit sekali medan pertempuran yang mengenal seorang pemberani yang lebih kuat tubuhnya, lebih kuat jiwanya, dan tajam tebasan pedangnya daripada dia. Sehingga para panglima kaum muslimin berlomba-lomba untuk menariknya kepada pasukan mereka. Setiap dari mereka ingin memperoleh kemenangan dengan keberadaannya di perkemahannya. Agar dengan karunia keberaniannya, dia memetik kemenangan besar yang dicita-citakan. Ja'far bin Zaid meriwayatkan, kami keluar dalam suatu peperangan. Dan bersama kami ada Silah bin Asyam dan Hisham bin Amir. Ketika kami telah bertemu dengan musuh, Silah dan sahabatnya melesat dari barisan kaum muslimin dan menerobos ke kumpulan musuh. Menusukkan dengan tombak dan membabat dengan pedang. Hingga keduanya memberi pengaruh yang besar terhadap barisan depan kaum muslimin. Maka sebagian panglima musuh berkata kepada sebagian yang lain, coba lihat, 2 tentara kaum muslimin telah menimpakan kepada kita hal seperti ini. Bagaimana jadinya apabila mereka seluruhnya memerangi kita? Tunduklah kalian kepada hukum kaum muslimin dan tunduklah dengan taat kepada mereka. Pada tahun 76 Hijriah, Silah bin Asyam keluar dari sebuah peperangan bersama pasukan kaum muslimin menuju Ma Wara'an Nahar. Ditemani anaknya. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, perang semakin berkecamuk. Berkatalah Silah kepada anaknya, wahai anakku, maju dan perangi musuh-musuh Allah hingga kamu syahid. Dan aku akan mengharapkan pahala dari Allah, zat yang tidak akan pernah hilang titipan-titipan di sisinya. Anaknya melesat memerangi musuh layaknya anak panah yang melesat dari busurnya. Dia terus saja bertempur hingga jatuh tersungkur sebagai syahid. Dia tidak berlangsung lama, ayahnya pun pergi mengikutinya. Dia terus berjihad hingga mati sebagai syahid di sampingnya. Ketika berita kematian keduanya sampai ke Basrah, maka para wanita segera menemui Mu'adzah al-Adawiyah untuk menghiburnya. Maka istri Silah ini berkata, apa kalian datang untuk mengucapkan selamat? Ya. Kalau kalian datang untuk mengucapkan selamat, selamat datang. Tapi kalau kalian maksudnya untuk berbela sungkawa, mengasihani saya, pulang aja.
Semoga kalian dibalas dengan kebaikan. Soalnya apa? Ya bagi dia apa yang perlu ditangisi? Ya nangis oke. Sedih jelas pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi ini anak sama suaminya matinya di medan jihad gitu loh. Orang mau bilang apa? Sabar ya. Sama ya semoga nanti diganti. Gitu. Kalau anaknya meninggal kecelakaan. Ya, meninggal karena tawuran. Wajar. Apalagi meninggal karena sedang rekaman, gitu kan? Banyak kan orang meninggal karena rekaman, ya, rekaman di sungai, hilang. Ceritanya mau lompat-lompat gaya gitu dekat gunung, jatuh. Ceritanya mau rekaman di jalan raya, tabrak kan gitu. Adapun ini matinya dalam keadaan syahid. Semoga Allah menjadikan wajah-wajah yang mulia ini berseri dan balas mereka dengan kebaikan atas jasa mereka kepada Islam dan kaum muslimin, karena sejarah manusia tidak mengenal yang lebih bertakwa dan lebih suci daripada mereka. Wallahu a'lam. Informasi insya Allah, tapi kami tadi rencanakan besok, tapi kayaknya bukan besok, melainkan Senin atau Selasa. Insya Allah kita akan ada bincang-bincang dengan pasien Corona Balikpapan 1. Nanti langsung beliau akan datang ke sini. Kita akan bincang langsung dengan beliau. Semoga hasil perbincangan itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang menonton. Ada pertanyaan? Bolehkah sakinah mawaddah warahmah bagi muslim? Bagi non muslim. Sakinah artinya keluarganya tenang. Ya. Kemudian mawaddah saling cinta, langgeng, tidak tengkar-tengkar rumah tangganya. Ya. Warahmah semoga banyak rahmat, dapat anak. Gitu. Insya Allah tidak mengapa, karena itu bukan doa yang dilarang insya Allah. Hanya saja kalau menurut saya tambahin belakangnya wal hidayah. Semoga sakinah mawaddah warahmah wal hidayah. Gitu. Supaya siapa tahu dari kalangan mereka bertaubat dan diberikan Allah hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Kalau antum tadi perhatikan betul apa yang ada di dalam tulisan tadi ya. Ada kata-kata silah itu tidak membiarkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau ada kesempatan dia lakukan. Maka jangan remehkan. Apabila kita punya teman kantor atau yang lainnya, kemudian dia menikah misalnya. Kemudian kita bilang, kita diundang, kita datangi. Lepas dari undangannya di mana, lepas dari undangannya di sana ada musik atau tidaknya, jangan dilebarkan kemana-mana. Saya cuma bilang kalau Anda datangi, kalau Anda mendoakan dengan doa semoga sakinah mawaddah warahmah, maka jangan lupa tambahin wal hidayah. Wallahu a'lam. Boleh zikir pagi petang, zikir setelah sholat, langsung dilanjut dengan zikir pagi petang. Apakah benar puasa sunnah mendekati Ramadan itu tidak boleh karena khawatir orang mengira salah menentukan satu Ramadan? Waktu itu puasa di Yaumus Syak namanya, hari yang diragukan. Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Apalagi yang orang berselisih apakah itu adalah sudah satu Ramadan ataukah itu tanggal
masih 30 Sya'ban. Kecuali untuk orang yang memang sudah terbiasa. Misalnya kebetulan dia puasa Daud atau Senin Kamis dan itu menjadi kebiasaannya sudah lama. Kemudian bertepatan dengan hari-hari sebelum datang Ramadan. Wallahu a'lam. Ini dari WA tadi. Dari Facebook. Dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terus udah doa doang. Ustadz kalau pas sholat maghrib ngantuk kok nggak bisa ditahan. Pas sholat maghrib ngantuk kok nggak bisa ditahan. Gimana, dilawan apa tidur dulu? Jawabannya lawanlah. Ini sholat apa? Sholat maghrib toh. Bukan waktu kebiasaan orang tidur. Ngantuk bukan alasan. Anda segera bangun dan bangkit untuk sholat. Kalau pergi mandi sore gimana? Hilang atau enggak ngantuknya? Bagaimana jika pada saat Ramadan ada orang yang sakit dan jadwal minum obatnya di siang hari dan tidak bisa diubah jadwalnya? Boleh tidak puasa atau bagaimana? Kalaupun tidak berpuasa maka wajib bayar qadha. Bukan fidyah ya. Wajib qadha. Kecuali sakit itu sudah parah dan tidak mungkin lagi bisa disembuhkan baru gantinya fidyah. Tapi kalau sakit itu sakit yang masih bisa sembuh maka gantinya adalah qadha. Tapi coba ditanyakan lagi ke dokter, bisakah saya minumnya habis buka, kemudian tengah malam sama pas sahur? Coba ditanya dulu. Dan kalau dia bilang tidak bisa, maka coba cari second opinion dari dokter yang lain. Nah. Kecuali kalau semua dokter bisa bilang begitu, barulah kemudian nanti kalau sudah sembuh, maka mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Ustadz, amalan apa yang bisa menambah pahala kita kalau kita cuma bisa sedekah semampunya saja? Tidak seperti orang kaya yang punya kelebihan harta. Amalan apa yang harus diperbanyak? Coba lihat di Sahih Bukhari atau Muslim atau di Umdatul Ahkam. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh orang-orang miskin, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba al-duthur bil ujur. Orang-orang kaya enak ya, mereka pergi meninggalkan kita dengan pahala. Maka Nabi tanya, wa kaifa dzalik? Bagaimana bisa begitu? Mereka bilang yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum, wa yuzakkun wa la nuzakki. Mereka yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka salat, kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bersedekah, kami tidak. Maka Nabi SAW ajarkan tentang zikir yang bisa menyamai orang-orang kaya. Ya. Kemudian mereka mempraktikkan zikir itu sehingga akhirnya bocorlah zikir itu. Bocor dalam tanda kutip, diketahui juga oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya juga ikut mempraktikannya. Lalu orang-orang yang miskin ini kembali lagi kepada Nabi dan mengatakan bahwa zikir mereka bocor ke orang kaya. Lalu Nabi SAW mengatakannya sudah. Itu adalah rezeki yang Allah berikan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tidak usah iri. Tapi ingat, antum juga harus tahu bahwa sedekah sedikit
tapi dengan keikhlasan itu besar di mata Allah dibandingkan dengan sedekah banyak tapi kurang keikhlasan. Apakah suntik keloid saat puasa batal? Saya belum tahu, coba tanya dok. Gini, kaidahnya aja. Bila suntik itu menguatkan badan, mengalir di aliran darah. Kemudian dia bisa menggantikan fungsi makan dan minum dari isinya. Ya, maka ini membatalkan puasa. Bila tidak, seperti suntik cek hepatitis yang hanya di kulit. Jadi dia hanya ada di kulit, tidak mengalir. Reaksinya hanya di sekitar tangan. Suntik anestesi gigi waktu cabut gigi atau waktu tambal. Itu hanya ada di pipi, gusi, ya, di sekitaran gigi. Tidak mengalir seluruh tubuh, tidak menggantikan fungsi makan dan minum, tidak mengandung nutrisi. Maka ini tidak membatalkan puasa. Itu kaidahnya. Saya belum tahu nih suntik keloid itu apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.